akan Tahu kan kalau bahwa yang angkatan jahat itu ini kamu sebut orang Parisi. Dari mana sumbernya bisa begitu? Tolong. Nggak ada suaranya loh, hilang suaranya. Tadi Lukas 11 Suaranya hilang. kan? Yes, silakan. Matius 12:39 sama juga. Matius 12:39 silakan baca aja. Sama aja isinya. warna biru sama warna merah. Oke, enak. Ayo Ditya. Udah cobain manfaatnya apa? Coba kayak gitu tuh. Apa? Nah, itu penjelasannya di Matius 12. Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesua, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah mengatakan angkatan yang bad karakter itu adalah Farisi. Paham kamu? Makanya baca semua, jangan hanya sepotong-sepotong kamu baca, saudaraku. Yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanya sekarang pertanyaannya, yang percaya sama Yesus yang bangkit 3 hari itu agama apa, Ibu? Itu yang saya pertanyakan. Tadi Tolong. abang bertanya, angkatan Enggak, yang dari awal jahat kan itu itu. siapa yang dimaksud Tuhan Yesus HaMasiah? Maka kita Iya. baca di Matius 12 ayat 38. Itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sudah paham? Ahli Taurat, Sudah paham? sedangkan Yesus. Iya, silakan. Kalau Ibu misalkan menginginkan, silakan. Nih ya, bukan gitu kan kamu bilang siapa yang dimaksud Tuhan Yesus HaMasiah angkatan yang jahat itu? Ini dia nih, Matius 12 ayat 38. Kemudian beberapa ahli kitab dan orang-orang Farisi menjawab dengan berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Generasi yang jahat dan ini nih ya, menuntut satu tanda." Jadi maksudnya siapa yang di situ yang bad karakter di situ? Orang Farisi. Bukan kami yang dibilang yang percaya. Oke, sudah jelas saudaraku. Terima kasih sudah bertanya. Dan tolong cari tahu juga nanti tentang Tuhanmu itu. Ketika Tuhanmu ditanya, kamu bingung. Enggak, aku enggak. Kamu hanya bertanya, kenapa Tuhan Allah muncul di abad ke-7 kan? Hanya itu kan? Tidak Ya. ada hubungannya dengan narasimu itu. Ya, tadi kan kamu Karena tunggu dulu. kamu Allah, ya, enggak, Allah itu kamu nama bersedia Allah. untuk ditanya. Iya, dan saya tidak menolak kan. Nah, Hmm. karena saya bilang, karena saya tanya, sebelum Islam muncul di abad ke-7, apakah Ya. penduduk negeri Mekah suku Quraisy sudah menyembah yang bernama Allah, tidak. Tidak, kamu bilang berarti Tuhanmu munculnya di abad ke-7 doang dong kalau begitu. Oh, enggak gitu. Karena Jadi? Karena saya bilang sebelum kedatangan Baginda Nabi Muhammad, nama Tuhan itu bukan Allah. Jadi siapa nama namanya? Allah itu nama sebenarnya. Bisa baca Al-Quran. Nama dia sebenarnya siapa kalau bukan Allah. Nama sebenarnya Allah. Dalam keyakinan kan Yahweh. Dalam keyakinan kami itu Allah namanya. Ini Quran surat At-Toha ayat 14. Coba kalau kamu ini penasaran. Ya, At-Toha 14. Ya. Baca di situ. Eka bobo enak ini. Itu jauh. Itu
Ini Pak. Ketemu. Ya, di sini tertulis innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Zikri. Ya. Ya. Jadi di Ini sini siapa? Aku ini sungguh siapa? aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Lalu. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, artinya nama Tuhanmu, nama sesembahanmu Allah kan, betul nggak? Ya, iya. Nah, Iya. ini nama sesembahan bangsa Arab penduduk negeri Mekah, Iya. betul kan? Di Mekah, iya. Betul. Iya, aku setuju, aku dukung bahwa memang Iya, Allah betul, itu betul. nama sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab dan juga nama Tuhanmu, betul kan? Iya. Iya, Jelas kan tapi dia ngaku. iya jelas Dia memang. Mm-mm. Artinya gini, kamu jangan samakan Allah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab dengan Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh tidak mau disamakan dengan nama ilah bangsa-bangsa. Karena apa? Sebentar dulu. Kan tadi kamu menyamakan. Karena gini, jelas-jelas Bapa Yahweh berfirman. Ini dengar. Oh, alah. Makanya orang Kristen dengar ini. Kamu jangan pernah samakan Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa dengan nama sesembahan penduduk negeri Mekah, ya. Iya, lalu. Nih. Tak inginlah kami disama-samakan. Iya. Nih dengar ya. Bapa Yahweh melarang. Karena di sini jelas. Ulangan 13 ayat 6 sampai 8. Apabila ada anak laki-laki ya atau siapapun, marilah yang berkata kepadamu, marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya, yaitu ilah bangsa-bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Dan jangan engkau beri izin kepadanya dan jangan engkau mendengarkan dia. Jadi teman-teman, kalau ada mengajak untuk menyebut nama ilah bangsa-bangsa, termasuk nama ilah sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab, itu kita nggak boleh ikut-ikutan teman-teman. Kenapa? Karena Bapa Yahweh berfirman, Mazmur 96 ayat 5. Karena Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh lah telah menciptakan langit. Jadi hanya Bapa Yahweh lah yang menciptakan langit. Dia tidak sama dengan semua ilah bangsa-bangsa, karena semua ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala-berhala. Jadi tidak boleh mengganti nama Bapa, menyebut nama Bapa menjadi nama berhala. Itu blasfemi. Sudah jelas ya teman-teman? Jadi tidak boleh menyamakan Bapa Yahweh dengan sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab, karena itu Sekarang blasfemi, penghujatan. Oke, aku terima. Sekarang kamu artikan apa itu ilah dan apa itu Yahweh. Kamu cari arti kata ilah dan kata Yahweh itu apa, nama sebenarnya ilah dan Yahweh itu. Ilah itu merujuk kepada sesembahan, sebutan sesembahan, karena ilah itu bukan nama diri, tapi itu generic name. Jadi nama ilah saya atau nama sesembahan saya namanya Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, sementara nama ilahmu adalah Alif Lam Lam Alif Ha. Ilah itu adalah bahasa Arab, Bude. Paham? Ilah itu sudah ada tertulis juga di dalam bahasa Ibrani. Nih. Ya, makanya ilah dengan Allah itu berbeda. Allah itu proper name, ilah itu generic name. Begini di sini ditertulis ya. Ilah itu bukan hanya bahasa Arab, itu ya diadopsi dari bahasa Ibrani. Nih, Esra 5 ayat 1. Di sini jelas ya.
bihut ubirusalem besum ilah Israel Elohim di mana di sini ilah itu artinya Ilah sesembahan. Ilah di situ pengejaannya kan? Iya, ilah, elah kalau bahasa Ibrani-nya elah ya. Ilah. Jadi ilah itu, Kalau kita mau dibilang ilah, iya, ilah itu diadopsi dari bahasa Ibrani itu elah. iya. Kenapa di Nah, Alkitab tadi dibilangnya ini ilah? ya karena kita kan orang Indonesia, makanya bilangnya ilah. Jadi Orang Indonesia. ilah Orang ini Indonesia ngikut Arab ya. bukan generic name, bukan proper name, tapi generic name. Iya, generic name. Kenapa pakai ilah? Untuk menamakan sesembahan, menyebut sesembahan, menyebut sesembahan. Apa Jadi, nggak kejauhan? aduh ini nggak ngerti-ngerti ah. Udah Betul. pergi lah Bang, dan jangan berbuat dosa lagi. Apa nggak kejauhan dari ilah ke Yahweh? Apa nggak kejauhan? Oh Tuhan, berikanlah kecerdasan, hikmat dan penyingkapan kepada Bang Jokes ini. Kalau ilah ke Allah itu perbedaannya setipis tisu jaraknya. Kalau ilah ke Yahweh itu nggak nyambung, Bude. Gini ya Pak Dek, Yahweh itu proper name, elah itu generic name, sebutan kepada sesembahan. Paham? Aku sebutkan dulu ya. Dalam keyakinan kami ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah lain selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu. Ya silakan, Jadi itu kan imanmu, saya tidak mengimani itu. Dengan generic name dengan proper name itu dia sinkron, Bude. Tapi kalau kamu hanya Di syahadatmu itu yang di situ proper name yang mana? Di syahadatmu itu yang proper name yang mana? Allah. Satu Ilah lagi? itu Satu lagi? name-nya ilah, asyhadu alla ilaha. Aduh, di situ kan ada dua proper name. Iya. Siapa coba? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Tiada sesembahan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Iya, di situ ayat selanjutnya, frase selanjutnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada dua proper name, yang mana saja? Paham nggak kamu? Ya Allah. Satu lagi? Ilah itu, ilah. Ya ampun, nggak paham-paham. Artikan ke bahasa Indonesia adalah yang diartikan ke Indonesia adalah sesembahan. Masa nggak tahu di dalam kalimat syaratnya ada dua di situ proper name? Kamu tahu nggak arti proper name apa? Nama diri. Yang mana coba? Yang mana? Yang sama nama Nabi mulai itu kan nama diri. Kamu ini gimana sih? Kok nggak ngerti-ngerti? Ampun dah. Itu utusan. Ya tapi itu kan nama diri. Iya, Nabi kan bukan Tuhan. Kok disebutkan Iya, nama saya nggak Tuhan? bilang dia Tuhan, tetapi di dalam kalimat syahadatmu kan ada dua di situ proper name. Kamu tahu nggak yang mana? Kamu nggak tahu, bingung. Saya lari ke syahadat itu. Masa nggak bisa mengerti sih? Nabi untuk apa saya sebutkan? Memang Biar kamu memangnya paham kamu perbedaan generic name dan proper name. Kalau proper name itu nggak boleh di translate, nggak bisa ditransliterasi atau diterjemahkan, nggak bisa namanya diubah-ubah. Paham nggak kamu? Ya, Nabi itu di situ tidak disebutkan tentang generic name-nya, tapi proper name-nya langsung. Sekarang kamu menyambungkan ke Nabi untuk apa? Biar kamu paham perbedaan generic name dan proper name. Jadi elah itu bukan proper name, itu generic name. Ya, Nah, makanya sedangkan di saya dalam tadi kalimat syaratmu di situ ada dua nama diri di situ, nama Allah dan nama Muhammad. Nah, bisa Ya. nggak Muhammad diganti-ganti namanya? Bisa. Ada Bisa. Ahmad. Oh, ya udah kamu bersyahadat aja. Kamu bisa bersyahadat la ilaha illallah
Terus apa lagi? Ahmad Rasulullah, bisa seperti itu? Muhammad Rasulullah. Lah, kan katanya sama Ahmad dengan Muhammad. Ya sama. Bisa nggak syahadatmu diganti seperti ini? La ilaha illallah Ahmad Rasulullah, bisa? Tidak. Ya udah, berarti kan nama nggak bisa diganti-ganti, kok nggak ngerti-ngerti. Makanya kamu nggak boleh menyamakan Allah dengan Yahweh, karena Yahweh itu proper name, proper name, nama diri, bukan generic name. Makanya Bapak Yahweh itu bukan Allah sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab. Bahkan Bapak Yahweh melarang tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain termasuk nama ilah bangsa Arab. Karena apa? 1 Tawarik 16 ayat 26, semua ilah-ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Jadi jangan Bang terlalu pede menyamakan Tuhanmu dengan Tuhannya orang Israel. Yang saya tanyakan tadi, paham gak sih? Kenapa disebutnya di situ generic name-nya ilah itu? Enggak, kan saya bilang nggak nyambung. Kalau disebut generiknya ilah, harusnya ke Allah dong, bukan ke Yahweh. Aduh, nggak paham-paham juga abang ini loh. Jadi Kalau gini ya bilang, abang. Lain kali ya jangan samakan lagi Allah dengan Bapak Yahweh, karena itu berbeda. Saya sudah cukup bangga dengan Tuhan saya. Karena Itu dia. Tapi kenapa tadi kamu sama-samakan? Di Alkitabmu yang bangga, tapi sama-samakan. Di Alkitabmu itu, di Alkitabmu ada namanya Allah. Oke. Ilah. Macam Ya, mana saya ada. nggak? Ya ada di dalam kitabku. Ada kan? Allah. Iya, bentar saya Ada, tunjukin. kan? Iya, saya tunjukin. Ada kan di Alkitabmu namanya Allah. Ada. Ada dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ada. Ya, tapi itu merujuk ke Tuhannya orang Arab. Sebentar saya tunjukin. Oh, ini Silakan, Budi. kamu yang bilang Yosua 24 ayat 26 ada di sini bernama Allah. Ada nama Allah di sini, ada tulis kata Allah. Kata Allah ya ada. Ada, ya sudah. Ya saya tunjukkan dulu ayatnya. Tunjukkan. Kira mau Iya. ke topik lain. Yosua 24 ayat 26. Ada di sini kan? Ha Allah. Deowak. Jadi ini nama Tuhanmu. Itu kan bacaannya, ejaannya. Itu kebaca Iya. dalam di luar itu ejaannya, Allah Bude. itu Oak, dalam bahasa Ibrani Allah itu Oak. Nah, kan. Kenapa jadi Iya. Allah? Kenapa di Kan eja kamu Allah? bilang di dalam kitabmu kan ada namanya Allah. Ada, aku bilang di Yosua 24 ayat 26 di sini Allah, ha itu kan sang. Allah itu Lari ke pohon ayat, Oak. jangan lari ke belajar membaca, lari ke ayat saja. Itu kan Di ayat. Itu firman Tuhan Yosua 24 ayat 26 ini. Yosua ini. Yosua 24 ayat 26. Nah, Iya, diterjemahkan kalau tadi jelas iya. kalau di terjemahan kitabku nggak ada Kenapa di sini, nggak nggak ada di sini. Nih coba lihat. Kenapa kan Oak? Nih. Ada nggak di sini? Kejadian 1:1 pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nggak ada di sini nama Tuhanmu. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya memang nggak ada. Di sini ya. Dan firman Tuhan Yahweh. Ya, Yahweh di sini. Bukan nama Tuhan bangsa Arab. Karena apa? Bapak melarang tidak boleh menyebut nama ilah sesembahan penduduk negeri Mekah suku Quraisy. Nggak boleh, karena apa? Mazmur 96 ayat 5 nih saya tunjukin ya. Nggak, yang nggak boleh bilang sesembahan bangsa Arab itu mana coba ayatnya? Ada. Ini ya. Tunggu dulu, saya tunjukkan dulu ayatnya. Kalau Bapak berfirman semua. Silakan teman-teman, follow Bang Jok kalau mau lebih pintar. Bang Jok ini orang baik hati. Coba lihat nih Bang. Mazmur. Ini ya. Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 5. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit. Kenapa bukan Oak?
Kan kamu bilang kalau ada nama Allah di dalam kitab saya, ada di dalam bahasa Ibraninya ada. Ya, Kalau terjemahan bahasa Indonesianya nggak ada. Ini yang saya heran. Terus Nggak- ini nih, Nggak sinkron. saya tunjukkan ayatnya Bang. Kalau Bapak itu Silakan, melarang silakan. tidak boleh Tenang menyebut saja, Bu. nama ilah bangsa-bangsa lain. Karena apa? Tadi semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Betul itu Bude. Nih, lihat ya. Keluaran 23 ayat 13. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Janganlah itu Ilah terdengar lain. dari mulutmu. Nah, iya, nama ilah-ilah lain siapapun namanya nggak boleh. Karena apa? Tadi Itu yang Mazmur benar 9 ayat ya. 5, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya berarti yang benar itu hanya ilah ya. Betul ya. Oke, terima kasih saudaraku Bang Jok. Ya terima kasih juga. Ya benar. Terima kasih, lain kali kita diskusi lagi ya. Ya, kiranya Ruach HaKodes mencerahkan hati dan pikiranmu untuk mengenal Bapa Yahweh dengan benar. Oke, Haleluya. Itu PR 1 ya, tadi nitip PR 1. Tolong dikaji itu ayat apa tadi yang angkatan jahat, tolong dikaji lagi ya. Ya, itu Farisi. Ya ya, silakan. Nah, kalau Mau kamu Anda nggak percaya dengan Tuhan Yesus Hamasiah, kamu juga sama dengan Farisi. Ya, Ya. mau silahkan. Oke. Makanya itu PR untuk kamu, tolong. Nggak ada tolong PR sudah dijawab. Tuhan Yesus Hamasiah memberkatimu saudaraku. Ya, ya, ya. Ya.